disebut Israel, ya, disebut Israel. Isra, perjalanan, Allah. Allah membuat bangsa ini berjalan gitu ya. Ada kisahnya bersama Nabi Musa 40 tahun di padang gurun, ya. Namanya Israel, Isra, perjalanan. Itu dari kata Allah, Israel. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, mari tetap dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video dari TV Laskar Kristus. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang Nona Kainama. Setelah dia udah mu'alaf ditambahkan namanya Ahmad Kainama, ya, yang sudah kehabisan kata-kata, sudah kehabisan akal, ya, kehabisan materi untuk menghina, memfitnah, menjelekkan kekristenan, ya. Jadi karena itu kan jualannya yang laris teman-teman sekalian, ya, karena orang muslim itu kalau dijual tentang kekristenan kepada mereka itu laris teman-teman sekalian. Banyak orang yang akan ikut di sembayang di situ, ya, dengarkan kajian-kajian daripada para mualaf, karena ya itu tadi mereka suka ketika ustadznya menghina agama lain, menjelekkan agama lain. Tapi yang anehnya ketika para mualaf memberikan sebuah pengajaran-pengajaran yang konyol, pengajaran yang tidak masuk akal, malah mereka bangga gitu, diam gitu, tanpa harus menyelidiki. Berbeda dengan kekristenan teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah memakan mentah-mentah setiap penjelasan-penjelasan. Bahkan pendeta kita sekalipun teman-teman sekalian, saya di jemaat saya teman-teman, saya selalu katakan bahwa apa yang saya sampaikan pun jangan ditelan mentah-mentah, ya, diselidiki dulu, diuji dulu gitu ya kebenarannya. Jadi baru kita bisa mempercayai sesuatu ajaran. Karena semuanya harus kembali kepada kitab suci teman-teman, bukan akal-akalan gitu, bukan berandai-andai gitu. Oke, teman-teman sekalian, sangat lucu sekali apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama ini. Oleh karenanya sebelum kita berkomentar seperti biasa, mari kita langsung saja untuk melihat videonya supaya kita bisa memberikan komentar kita teman-teman sekalian. Berikut videonya. Disebut Israel, ya, disebut Israel. Isra, perjalanan, Allah. Allah membuat bangsa ini berjalan gitu ya. Ada kisahnya bersama Nabi Musa 40 tahun di padang gurun, ya. Namanya Israel, Isra, perjalanan. Itu dari kata Allah, Israel. Israel, Allah memperjalankan mereka jauh 40 tahun, muter di padang gurun, keluar dari Mesir sampai di Kanaan. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan dari Tante Kainama, ya. Saya katakan dia Tante Kainama karena memang mulutnya kayak mulut perempuan. Beberapa waktu yang lalu juga saya pernah bahas di channel ini teman-teman sekalian, ketika dia mengklaim Mazmur 136 ayat 1, dia katakan di sana bahwa ada Ahmadu Tuhan, Ahmadu. Dia ulang-ulang sampai mulutnya itu kayak mulut perempuan banci gitu. Ahmadu, 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 Ahmadu. Lalu ada temannya yang sama-sama live teman-teman sekalian. Aduh Ustadz, astagfirullah Ustadz, saya menangis ya mendengarkan nama Muhammad disebutkan di dalam Alkitab. Ngemis-ngemis ayat teman-teman sekalian ya. Mengemis-ngemis nubuatan. Sehingga mereka apa? Cari di Bible. Yang terus mereka fitnah bahwa sudah dipalsukan oleh Paulus. Tapi mereka cocok-cocok logikan terhadap nama nabi mereka yaitu Muhammad. Jadi karena di Alkitab itu dari kitab Kejadian hingga sampai kitab Wahyu tidak pernah disinggung tentang nama Muhammad, ya. Itu yang harus didengarkan oleh semua orang Islam dan juga para ustadz. Ingat, di Alkitab tidak ada nama Muhammad, ya. Oke, kita akan bedah apa yang disampaikannya teman-teman sekalian. Tadi dia katakan bahwasanya Israel itu terdiri dari dua kata, yaitu Isra, yaitu perjalanan, dan El itu ya
Dari kata Allah katanya. Menjadi Allah membuat mereka berjalan 40 tahun di padang gurun. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kata dia tadi itu ya. Jadi itulah Israel. Ini penemuan barunya lagi teman-teman sekalian ya. Jadi dia mulai mencocoklogi lagi. Tidak ada hal yang dia akan bangun untuk opini, untuk menghina, menjelekkan Kristen. Sehingga dia mengambil sebuah hal yang konyol ini lagi tentang asal kata daripada Israel. Ya, jadi ini Ahmad Kainama ilmunya itu ilmu cocoklogi. Dan dia katakan dia lulusan dari Israel teman-teman sekalian. Ya, bayangkan. Walaupun sampai saat ini sih ijazahnya tidak jelas. Bahasa Ibraninya juga pun, bahasa Yahudinya pun itu masih ya tidak tahu apa-apa teman-teman sekalian. Itu sama dengan Nandar. Mereka hanya hafal-hafal kata-kata di Israel itu. Akhirnya mereka jadikan itu senjata untuk menyerang kekristenan. Mereka katakan kami ini ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani ya. Jadi karena Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Akhirnya mereka lah mulai mengobok-obok kekristenan karena mereka sudah bermodalkan hafalan terhadap beberapa kata ya di dalam Alkitab yang memang mereka sudah cari dan hafal tentang arti daripada ayat itu di dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, teman-teman sekalian, benarkah ya itu kata Israel itu dari kata perjalanan, kemudian dari El itu adalah Allahnya ya. Mari kita lihat ya. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 32 ayat 27 teman-teman sekalian ya. Kita lihat ada ini bisa dibaca satu pasal itu tentang bagaimana Yakub bergumul ya, bergumul dengan seorang malaikat ya, malaikat Tuhan yang sampai nanti itu matahari terbit teman-teman sekalian, dan akhirnya Yakub menang ya. Yakub menang dalam pergumulan itu. Ya. Oke, di dalam ayat 27 dikatakannya teman-teman, bertanyalah orang itu. Yang dimaksud orang itu adalah malaikat itu teman-teman sekalian. Kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini dia teman-teman sekalian ya. Jadi nama kata Israel ini bukan seperti penjelasan Tante Kainama yang berkata bahwasanya Israel itu Israel ya, perjalanan. El itu Allah ya. Itulah mulutnya Tante Kainama kalau bicara itu. Ahmad ya. Dia tarik-tarik nafasnya sampai untuk bicara itu. Kan dia pernah dipermalukan oleh Bapak Garcia Pelo teman-teman sekalian ya. Dan tetap masih dia laris ya. Dia masih laris di agama seberang ya, agama Islam. Dia masih dipakai, diundang sana sini karena dianggap itu orang hebat ya. Jadi orang-orang yang tidak waras saja teman-teman sekalian, yang percaya dengan omongannya Kainama. Oke, jelas di sini bahwasannya itu malaikat Tuhan yang menyebutkan hal itu, dan termasuk juga Tuhan yang mengganti nama Yakub ini, karena arti nama Yakub sebelumnya Yakub itu penipu. Ya, itu terbukti dari perilaku Yakub ini yang mengelabui abangnya Esau dengan sup kacang merah ya. Nah, jadi akhirnya abangnya Esau itu menjual hak kesulungannya. Kemudian ketika juga mengambil berkat dari Ishak ya, ketika mengambil berkat di situ, jadi sama juga Yakub menipu ya ayahnya Ishak juga ya, menipu dengan cara dia memakai jubahnya abangnya Esau itu, lalu dia mengambil berkat yang untuk Esau. Nah, namanya ini adalah Yakub itu penipu. Nah, karena dia sudah menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, termasuk ketika dia bermimpi bersama dengan Tuhan, dia melihat tangga dari bumi sampai ujungnya sampai ke itu dan sampai ke surga, ya, ke awan-awan, lalu ada malaikat Tuhan turun naik dari tangga itu, sehingga Tuhan melihat bahwa Yakub ini adalah orang yang jujur, orang yang akan menjadi alatnya ya dalam melaksanakan visi misinya di muka bumi. Akhirnya apa? Dia memberkati Yakub ini. Mari kita melihat teman-teman sekalian di dalam Kejadian pasal 35 ayat 10 ya. Kejadian 35 ayat 10, bahkan kita bisa mulai dari ayat yang ke-9 teman-teman ya, ayat ke-9. Dikatakan, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel.
Jadi teman-teman, jelas di sini bahwa nama Yakub ini diganti dengan Israel. Yang kita kenal saat ini Bani Israel. Semua keturunan daripada anak-anak Yakub itu disebut Israel. Ada 12 suku karena 12 keturunan daripada Yakub. Ada Ruben, ada Simeon, ada Naftali, ada Yusuf, ya kan? Kemudian ya ada 12 ya. Itu nanti bisa dilihat teman-teman sekalian di dalam kitab Kejadian ya. Di situ jelas di situ 12 suku bangsa Israel itu terdiri dari anak-anak Yakub ini, gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Ahmad Kainama? Ini sudah lari dari konteks, ini sama sekali tidak benar. Dia cocokologi karena ilmunya, pelajaran yang dia dapat setelah mualaf adalah ilmu cocoklogi untuk jual ayat, jual terjemahan, jual apa lagi? Jual posisinya ketika masih di Kristen. Karena itu yang laris di agama seberang, teman-teman sekalian. Makanya jadi tidak salah kalau kita katakan umat yang paling mudah dibohongi adalah umat-umat Islam ini. Begitu gampangnya mereka percaya dengan para mu'alaf ini, teman-teman sekalian. Yang memutarbalikkan fakta ini. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi ya, nama Israel bukanlah perjalanan dan bukan juga dari kata Allah. Ya, tapi ini adalah nama daripada Yakub, ya, nama daripada Yakub. Sebab karena arti daripada Israel yaitu ia yang berjual bersama dengan Tuhan. Ya, di mana dia berjuang? Karena dia takut untuk bertemu dengan kakaknya Esau dan dia bergumul di situ dan akhirnya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Jadi kalau baca nanti di dalam kitab Kejadian pasal 32 itu, dari awalnya dikatakan dia bergulat ya. Tapi bukan bergulat secara fisik teman-teman sekalian ya. Aku peluk-peluk berantem, berkelahi begitu ya. Bukan seperti itu teman-teman sekalian. Artinya dia sedang bergumul ya. Dia sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Karena memang sistem orang Israel itu ya menuliskan sesuatu hal ya seakan-akan itu sedang terjadi gitu. Seakan-akan sedang terjadi di dunia nyata. Walaupun itu mimpi tapi mereka peragakan itu, mereka tuliskan itu seakan-akan itu benar-benar terjadi. Nah jadi teman-teman sekalian sekali lagi apa yang dijelaskan oleh Ahmad Kainama bahwa Israel itu perjalanan dan El itu dari kata El ya maka disebutkan sebagai Allah memperjalankan mereka ya, orang Israel diperjalankan oleh Allah. Itu salah teman-teman sekalian. Karena arti daripada Israel adalah ia yang berjuang bersama dengan Tuhan. Itu diambil dari nama Yakub sebelumnya. Yakub diganti nama menjadi Israel. Dan itu yang kita kenal saat ini karena kedua belas suku yang disebut dengan Israel itu terdiri dari 12 suku, yaitu anak-anak daripada Yakub itu sendiri. Oke teman-teman sekalian, sampai di sini penjelasan saya. Biarlah ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.